Anda mungkin nggak akan kuat juga jika menjadi seseorang seperti Gus Ikdam. Anda mungkin juga tidak akan kuat. Karena saya pernah melihat videonya Gus Ikdam ini sampai sakit pun masih dibela-belain untuk menghadiri sebuah pengajian, ya. Karena hampir setiap hari ini tidak ada jadwal yang kosong, setahu saya. Dan beberapa bulan terakhir ini, kecuali ketika beliau umroh, ya. Selain itu, setiap harinya ini sepertinya tidak ada jadwal yang kosong bagi Gus Ikdam untuk ngaji. Kalau orang yang waras ya, melihat seperti ini tidak cocok teman-teman ya. Tidak cocok, sangat tidak cocok sekali kalau sebelum kiainya datang, itu harus ada hiburan semacam ini. Nah, teman-teman, ini harus kita hilangkan semacam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa lahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat pecinta channel Tinta Tasbih yang dirahmati Allah, kali ini saya akan menyajikan sebuah video. Kalau orang yang waras ya, melihat seperti ini tidak cocok teman-teman ya. Tidak cocok, sangat tidak cocok sekali kalau sebelum kiainya datang, itu harus ada hiburan semacam ini. Nah, teman-teman, ini harus kita hilangkan semacam ini. Si Fatih ini belum tahu the power of Estenial. Anda bilang tidak waras kepada Estenial ataupun kepada Gus Ikdam. Mental Anda aman. Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan Gus Ikdam, Estenial, ya. Jadi Anda ini mungkin sudah sering kali mendengar nama-nama Estenial, Gus Ikdam. Nah, di sini memang Gus Ikdam ini terkenal ngajinya ini santai, ngajinya luwes sehingga mudah diterima oleh umum, oleh telinga-telinga umum, mudah sekali dicerna, mudah sekali meresap ke dalam jiwa mereka. Akhirnya ya banyak juga yang mu'alaf, non-muslim, mu'alaf di rutinannya Gus Ikdam. Sehingga beliau juga mendapatkan respect dari ribuan jamaahnya. Karena beliau ini ketika rutinan malam Selasa maupun malam Jumat itu pasti yang ikut ngaji di offline ya, di markas pusat Estenial itu pasti ribuan jamaah. Oh, kalau Anda bilang pengajian ini tidak untuk ditiru, tidak pantas untuk ditiru, itu menurut Anda. Tapi sebenarnya Anda ini yang tidak mampu untuk meniru Gus Ikdam. Gus Ikdam ini nyantrinya lama. Kalau Anda mungkin pernah mendengar atau pernah melihat videonya Gus Ikdam bercerita tentang masa lalu, beliau ini Gus Ikdam ini ngajinya lama, mondoknya lama, nyantrinya lama di Kediri. Jadi beliau ini, Gus Ikdam ini bisa membaur dengan jamaahnya. Bahasa yang digunakan untuk mengaji ini juga bahasa sehari-hari. Sehingga banyak menarik perhatian jamaahnya yang memang suka dengan beliau dari awal maupun yang baru mendengarkan pengajiannya beliau. Nah, Mas Fatih ini loh, yang si paling murni ini malah justru dia yang tidak mampu. Nah, Mas Fatih, Anda ini mungkin belum tahu karakter orang Indonesia. Karakter orang Jawa lah. Anda ini tidak mengerti semua karakter orang Jawa. Kalau memang Anda ini tidak suka dengan gayanya Gus Ikdam, ya pilihlah dai lain. Tetapi jangan sampai Anda ini menghina, menyindir, menghujat Gus Ikdam seperti itu. Gus Ikdam ini ngajinya punya target yang dinamakan garangan. Nah, sepertinya Anda ini bukan garangan. Jadi Anda bukan targetnya Gus Ikdam. Siapa itu garangan? Garangan itu adalah orang-orang yang akhlaknya masih buruk. Ini mau disasar oleh Gus Ikdam, pengen ditargetkan ke situ untuk apa? Agar mereka ini akhlaknya semakin baik, seperti itu. Nah, Anda ini sepertinya memang bukan garangan. Sepertinya Anda ini termasuk orang yang sudah murni kayaknya. Karena setiap kali omongan Anda ini selalu mengunggulkan untuk mengajak orang-orang untuk kembali ke Islam yang murni. Jadi jelas tujuannya ini atau targetnya Gus Ikdam ini bukan Anda, Mas Fatih. Kalau Gus Ikdam ini ngajinya umum, Mas Fatih. Ngajinya Gus Ikdam ini umum.
jamaahnya ada yang sudah soleh, ada yang belum soleh, ada yang setengah soleh, dan mayoritas para garangan jamaahnya Gus Idam. Jadi jamaahnya Gus Idam ini macam-macam. Karena beliau ini memang pengennya ingin memperbaiki akhlaknya orang-orang yang masih buruk, garangan sebutannya. Nah, banyak juga orang non-muslim yang ikut ngaji dan mu'alaf. Sering Gus Idam ini mu'alafkan orang saat rutinan malam Selasa ataupun malam Jumat. Gus Idam ini sering mu'alafkan orang. Nah, Anda ini belum tentu bisa loh Mas Fatih. Pasti nanti alasannya ini kan merangkul umat untuk yang belum ngerti ngaji, kita harus kasih hiburan dulu, baru dia datang ngaji. Ini salah teman-teman, salah besar semacam ini ya. Aduh, Mas Fatih, Mas Fatih. Sudah nyata ya pengajiannya Gus Idam yang booming ini, yang viral ini, yang sudah banyak merangkul banyak kalangan untuk ikut ngaji dengan ya sedikit-sedikit memperbaiki akhlak mereka, ini masih Anda salah-salahkan. Kalau Anda ingin nyalahkan orang, coba Anda kasih contoh dengan diri Anda sendiri. Bisa enggak? Bisa ndak? Jangan cuma ngoceh nyalah-nyalahin sana, nyalah-nyalahin dai sini. Padahal Anda sendiri belum tentu bisa seperti dia. Kasih contoh dulu dong. Ngaji seperti Gus Idam. Bisa ndak? Berat loh menjadi Gus Idam ini Mas Fatih. Berat. Anda mungkin nggak akan kuat juga jika menjadi seseorang seperti Gus Idam. Anda mungkin juga tidak akan kuat. Karena saya pernah melihat videonya Gus Idam ini sampai sakit pun masih dibela-belain untuk menghadiri sebuah pengajian ya. Karena hampir setiap hari ini tidak ada jadwal yang kosong setahu saya dan beberapa bulan terakhir ini kecuali ketika beliau umroh ya. Selain itu setiap harinya ini sepertinya tidak ada jadwal yang kosong bagi Gus Idam untuk ngaji. Nah ini tandanya apa? Tandanya memang Gus Idam ini dibutuhkan oleh jamaahnya yang sudah, wah se-Indonesia ini sudah banyak yang pengen mengundang Gus Idam. Jadi kita ini menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kita sampaikan aja. Masyarakat mau terima nggak mau terima, ya itu tidak masalah ya teman-teman ya. Mau terima mau nggak terima tidak masalah. Nah, misal gini ya, kalau memang Anda tidak terima dengan gaya nyentriknya Gus Idam, ya sudah. Anda bilang kan bahwa menyampaikan kebenaran itu diterima oleh masyarakat atau tidak, yang penting disampaikan. Nah ini juga, kalau Gus Idam menyampaikan dengan caranya beliau seperti itu, ya Anda terima nggak terima, ya sudah. Jangan sampai Anda menyalahkan. Gimana? Kalau pernyataan Anda sendiri saya balikkan ke Anda. Bumerang loh ini. Indonesia ini ada beragam karakter, Mas Fatih. Beragam karakter. Yang tidak semuanya bisa menerima cara ngaji yang seperti Anda ini. Pemurnian Islam. Nggak semua karakter orang Indonesia bisa menerima cara ngaji seperti Anda. Pemurnian Islam yang Anda bawa-bawa itu, nggak semua orang bisa langsung menerima. Jadi kita butuh sosok-sosok dai, Gus, seperti Gus Idam ini salah satunya. Untuk apa? Ya untuk merangkul orang-orang yang tidak bisa Anda rangkul. Loh, seharusnya Anda terima kasih dong sama Gus Idam. Yang ada malah Islam ini akan rusak dan akan dilihat orang-orang non-muslim, orang-orang kafir. Oh, Islam kok model seperti ini ya? Kok tidak jauh beda dengan agama saya ya? Loh. Ini adalah buah dari pikiranmu sendiri, Mas Fatih. Jangan suuzon. Karena apa? Karena kalau Anda rutin ngaji ke Gus Idam, minimal live streamingnya malam Selasa dan malam Jumat, Anda akan tahu ternyata non-muslim pun tertarik ke Islam karena Gus Idam, akhirnya login loh. Menjadi saudara kita. Non-muslim login lewat perantara Gus Idam. Jadi apa? Jadi Anda ini jangan suuzon. Anda hanya memikirkan apa yang Anda tidak sukai kepada Gus Idam. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Justru malah orang non-muslim tertarik akhirnya masuk Islam. Lantaran Gus Idam juga. Nih, saya kasih contoh ya. Satu contoh bukti bahwa Gus Idam mu'alafkan non-muslim. Nah, alhamdulillah malam hari ini tiba-tiba bilang ingin masuk Islam.
Dan saya insya Allah bertanggung jawab. Artinya bertanggung jawab apa? Arep tak golekne bojo. Tenang, wis ora usah ngacung, sing jelas udah kowe. Lah iya. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa bahwa tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah. selain Allah. Nih, ini hanya salah satu contoh dari banyak sekali orang yang dimualafkan oleh Gus Idam. Berarti ini membuktikan bahwa pernyataan Anda, Mas Fatih, yang tadi itu salah. Yang ada malah Islam ini akan rusak dan akan dilihat orang-orang non-muslim, orang-orang kafir. Tuh, Islam kok model seperti ini ya. Kok tidak jauh beda dengan agama saya ya. Nah, ini kan nggak sesuai dengan apa yang Anda katakan, Mas Fatih si paling murni, bahwa nyatanya apa? Nyatanya tidak seperti itu. Jangan berburuk sangka kepada Gus Idam. Fokuslah untuk menyebarkan kebaikan. Dakwahlah seperti cara Anda tapi tanpa menjelekkan orang. Ya, sesuai karakter Anda cara dakwahnya, tapi jangan menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan orang-orang seperti Gus Idam yang sudah jelas-jelas terbukti beliau ini. Fokuslah kepada dakwah menyebarkan kebaikan saja. Lagi pula Gus Idam ini nggak pernah nyerang Anda kan, nggak pernah. Gus Idam fokusnya bukan Anda. Gus Idam ini fokusnya kepada garangan yang perilakunya buruk itu ingin diperbaiki oleh Gus Idam. Jadi meskipun memang ngajinya Gus Idam ini nyentrik ya, nyantai, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa ternyata banyak sekali orang awam dulunya garangan sekarang lebih baik daripada sebelumnya. Akhlaknya garangan ini tidak seburuk seperti sebelumnya berkat ngaji dengan Gus Idam. Nah, itulah yang dinamakan proses, Mas Fatih, proses. Manusia itu butuh proses ya, menjadi orang yang lebih baik itu butuh proses, nggak bisa langsung langsung menjadi orang yang baik. Itu kalau tidak mendapatkan hidayah langsung dari Allah, itu tidak bisa. Jadi kalau lewat lantaran seperti manusia itu butuh waktu untuk proses dari orang buruk menuju orang yang lebih baik. Hargailah proses, Mas Fatih, hargailah proses. Kanjeng Nabi Muhammad saja itu butuh waktu untuk menyadarkan umat zaman dahulu, zaman jahiliyah, menuju zaman terang benderang. Ini Nabi Muhammad butuh proses. Itu tandanya apa? Tandanya memang seorang manusia pun ya, kalau tidak dikasih hidayah oleh Allah, itu tidak bisa berubah menjadi langsung baik. Sekali waktu satu detik berubah. Nggak semudah membalikkan telapak tangan, Mas Fatih. Butuh proses. Hargailah proses. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, ini harlah kok kayak gini. Ya memang ST itu memang beda. ST itu memang beda. Boleh tepuk tangan buat Mari. Tapi terbukti bahwasanya malam hari ini dan malam-malam kemarin untuk menikmati dangdut tidak perlu kita barengi dengan kemaksiatan. Nggak kudu mendem. Bahkan malam hari ini saya sangat bahagia karena bisa menyiksa para penyanyi-penyanyi dangdut ngempet pargoy. Mek ini dok. Dan pesan saya untuk keluarga besar Sabilu Taubah, para jamaah, semoga setelah harlah ini ngaji panjenengan terus istiqomah. Terus istiqomah dan semoga kita semua ini tergolong orang yang selamat dunia akhirat.